Horas Napa Sebulung Distrik 20 Kepri Mas Titangyangan, Mas Haposan, Mas Urupan. Halo, perkenalkan ini adalah podcast perdana kita ya kan Kak Nit. Betul. Apa nama podcast kita Kak? Parsubang, podcast seputar Napa Sebulung nih Bang. Asik banget ya. Keren. Oh, iya. Nah, karena ini perdana kita take dan upload di tahun 2025 Kak Nit. Yes. Ya kan, senang sekali rasanya akhirnya salah satu program PND Distrik 20 Kepri bisa terrealisasi dengan baik. Betul sekali. Kita udah rancang dari tahun lalu ya. Iya, dan akhirnya muncullah ide podcast ini, Yes. ya kan. Nah, sebelum kita lanjut Kak Nit, Yes. ada kata pepatah. Apa tuh, Fer? Katanya Tanya. kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, Fer? Kalau udah kenal jangan ditinggal Bang. Enggak, bercanda ya. Bercanda. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita perkenalan dulu ya Kak Net. Boleh. Iya. Jadi perkenalkan teman-teman, Naposo Bulung Distrik 20 Kepri. Nama aku Vera, aku dari HKBP Resort Estomihi Distrik 20 Kepulauan Riau. Hai semua, aku Anita Sijabat dari HKBP Tanjung Piayu, Resort Tanjung Piayu, Distrik 20 Kepulauan Riau. Oke. Nah, Kak, kan kita mau ngobrol-ngobrol tentang PND kan? Betul. Seputar tentang kegiatan PND di tahun 2025 ini. Tapi kalau kita ngobrol cuman berdua, Kak, kurang nggak sih? Kan? Iya kan? Dan kayaknya informasinya nanti agak-agak kurang up to date gitu. Kalau nggak disampaikan oleh Ketua 1 iya, atau PND 1. BPH inti kita gitu. Betul. Jadi langsung aja. Langsung kita panggilkan Gom Simanjuntak. Yeay, halo Bang, Shalom. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, baik Bang. Ya. Gimana Sehat? kabarnya? Puji Tuhan, kabar kita sehat. Oke. Jadi seperti yang dibilang host tadi, ada pepatah yang dikeluarkan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya di mula podcast kita ini beragak berisi feelnya. Saya memperkenalkan diri dulu supaya kita bisa mengenal antara satu dengan yang lainnya. Buat teman-teman yang di Naposo dimanapun berada di seputaran distrik Kepulauan Riau atau bahkan di luar distrik bisa mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bener, Jadi Bang. nama saya Gom Perdana Bogal Simanjuntak. Saya berasal dari HKBP Munsol Liman, Resort Sungai Langkai. Kalau mau tahu posisi gereja saya itu di Jalan Marco Polo Dapur 12. Oke. Posisi gereja resort kita itu Pargodungan di depan perumahan Nusa Batam Batu Aji. Jadi puji Tuhan kita dipercaya sebagai Ketua PND Distrik 20 Kepulauan Riau periode 2024 sampai 2028. Oh, nice. Oh, berarti Munson Liman itu salah satu pagarannya HKBP apa tadi, Bang? HKBP Batu Aji Baru Batu Resort Aji Sungai Baru. Langkai. Jadi resort kita itu ada 3 pagarannya. Oh, Yang pertama itu HKBP Munson Liman, Munson Liman. itu di Jalan Marco Polo Dapur 12. Yang kedua HKBP Galatia, itu di Perumahan Putrijo, Perumahan Rabayu. Yang ketiga itu di Barelang, Jembatan 5. Itu namanya masih Pospel. Namanya Pospel HKBP Anugrah. Ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa buat Amanginang yang menonton podcast kita. Mari kita mendoakan untuk kelancaran kegiatan pelayanan kita di HKBP Anugrah Barelang. Biar Amin. makin nyaman ya. Benar. Semoga pos pelayanannya juga semakin maju ya pembangunannya. Amin. Biar teman-teman di Barelang. Barelang bisa beribadah lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita kan tadi udah kenalan nih sama Ketua PND Distrik 20 Kepri ya Kak. Ternyata abang ini gitu ya kan. Tengok senyumnya tuh Kak. Manis Senyumnya banget. banget kan, kayak karyawan habis gajian gitu. Kayaknya habis gajian abang ini. Iya. Nah, tadi Bang Gom. Nah, untuk Kak Nita sendiri, Kak Nita boleh tahu nggak di PND ini sebagai apa gitu divisinya? Oke, tahun ini saya dipercaya sebagai koordinator divisi pendidikan, Fer.
gitu. Dan ini juga salah satu divisi baru ya di PND. Kalau Vera? Oh, kalau aku juga tahun ini di Persekutuan Naposo Bulung Distrik 20 Kepri sebagai koordinator dari Divisi Sosial Budaya dan Kreativitas Kak Nita. Mantap. Nah, dengar-dengar Bang Gom-Gom, Kak Nita, di PND Distrik 20 Kepri kita ini ada 2 divisi yang baru. 2 atau 3 ya, Bang? Tiga. 3 ya? Oh, 3. Satu lagi apa, Bang? Itu IT. Oh, IT. Iya. Oh, berarti 3 divisi ini termasuk divisi baru yang ada di tahun 2025 ini. Iya benar, di periode 2024 sampai 2028. Oh, berarti 4 tahun ya, Bang, Benar kepengurusannya. sekali, 4 tahun. Benar. Tadi ada IT, sosial budaya dan pendidikan. pendidikan. Oh, iya. Lalu aku juga mau tahu deh, Bang. Tadi kan Abang bilang, tadi nama panjang Abang tuh Gom-Gom Bogal. Gom-Gom Perdana Bogal Iya. Simanjuntak. Bogal tuh artinya apa sih, Bang? Kalau Bogal itu ya kata Bapak ya, kurang tahu juga bahasanya. Itu Bogal itu artinya besar. Tapi nggak tahu juga yang di luar podcast juga bisa mengetahui apa sih arti Bogal itu. Itulah yang saya tahu. Artinya Bogal itu besar gitu. Pas lah ya. Iya. Benar besar. Udah jadi ketua 1, besar lah. Iya. Jabatannya besar. Benar. Kalau Kak Anita namanya ada artinya nggak? Sebenarnya namanya panjang sih. Anita Firstiana Nemesis Sijabat. Nah itu kalau Firstiananya itu anak pertama gitu. Kalau Nemesisnya itu mungkin bisa searching di Google ya. Itu ada kayak Dewi Yunani gitu. Katanya itu dia kalau misalnya sahabatnya kena benci sama yang lain, dia akan balas dendam gitu. Tapi agak serem ya, iya. balas dendam gitu. Justru kan kita harusnya mengasihi ya. Iya. Kalau dikasih kejahatan, tapi balasnya itulah dengan kebaikan. arti nama. Itulah arti Ya, nama. seperti tadi kayak namanya ketua kita. Betul. Ternyata Bogal tuh besar gitu. Berarti siapa tahu akan membawa dampak besar buat Bagi distrik PND. 20 Kepri. Amin. Benar. Oke, Bang Gom-Gom. Lanjut kita tadi juga kita udah tahu ya tadi 3 divisi yang baru ya Kak Nit. Betul. Ada divisi sosial budaya, dan kreativitas. pendidikan, dan IT. Mau tahu dong Bang Gom-Gom, kenapa sih PND Distrik 20 Kepri membuat 3 divisi yang baru ini? Benar. Ada keresahan apa gitu di dalamnya sehingga 3 divisi ini dibentuk? Kalau keresahan tidak ada, cuman kita ingin update lagi. Yang dimana kan perkembangan zaman maupun perkembangan teknologi sudah semakin maju. Jadi ada bagusnya kita akan belajar untuk mendalami, belajar untuk menikmati. Siapa tahu kita menjadi penyalur buat teman-teman kita. Maaf nih, bukan bermaksud teman-teman gak bisa merasakan, bisa. Cuman supaya bisa mendeskripsikan lebih dekat lagi apa sih gunanya tentang adanya sosbud yang ada di PND, adanya bagian pendidikan di bagian PND, dan ada bagiannya di IT gitu. Jadi kalau terkait tentang deskripsi koordinator ke divisi, contoh sosbud ini sosial dan budaya, bisa deskripsinya contoh ada teman-teman atau saudara kita yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi, Hari Raya Imlek, kita bisa mengingatkan bahwasannya kita tuh menjalin tali silaturahmi antara agama gitu. Jadi kita bukan fokus untuk HKBP Protestan saja gitu. Buat teman-teman yang mohon maafnya yang Muslim atau yang Buddha bisa merasakan gitu. Jadi yang untuk bagian pendidikan nih, kadang kan di gereja-gereja nggak ada tentang apa ya pendidikan yang lebih detail gitu. Jadi pendidikan yang kita keluarkan di PND ini yang mengarah tentang pendidikan atau ajaran apa sih yang perlu kita kembangkan di bagian pendidikan, atau seperti yang jalannya sekarang tentang perkembangan Canva gitu. Itu bisa kita peragakan. Benar. Canva ini harus dibeli mahal nih. Kalau ada yang lebih murah, contoh di Shopee kita bisa mendeskripsikan bagaimana penggunaan Canva tersebut seperti itu. Jadi untuk yang ketiga di bagian divisi IT,
IT itu bahasa Indonesianya ahli dalam berteknologi lah. Benar. Di sekolah-sekolah TIK, teknologi TIK, benar, informatika benar. komunikasi. Jadi di TIK itu ya seperti biasa membuatkan flyer, membuatkan video-video tentang potongan atau sanggahan yang penting nih yang kita sampaikan sama Naposo Bulung yang lainnya. Dan itu bisa kita salurkan di media-media sosial seperti TikTok, YouTube, ataupun Facebook dan sebagainya, seperti itu. Keren banget ya. Benar. Berarti tadi yang dari Sosbud berarti meningkatkan rasa toleransi kita ya, Bang, Benar. dengan teman-teman, mungkin teman-teman pemuda dari berbagai agama yang lain, budaya yang lain ya, gitu. Jadi lebih meluas ya, Kak, berarti. Betul. Jadi kita apa ya, kayak mencakupnya. nggak cuma di gereja-gereja aja gitu. Iya. Bisa sampai ke Di masjid yang mungkin. berbau sosial pun harus kita anut juga. Gitu. Ada yang ini hari 17 Agustus nih, apa yang harus kita lakukan Iya, gitu. Ini hari guru, apa yang harus kita lakukan gitu. Bukannya lomba mengajar, cuman kita lebih mengingat nih, ini hari guru, apa yang harus kita bikin, atau lomba puisi tentang himne guru seperti itu. Menarik. Untuk meningkatkan nilai eksistensinya ya, Bang, ya. Iya, betul sekali. Iya sih, benar. Karena Kak Nit, untuk divisi sosial budaya ini juga, Bang, sama pendidikan tuh aku baru dengar. Maksudnya baru melihat di organisasi ada divisi sosial budaya pendidikan gitu. Kalau IT mungkin Memang kebutuhan, karena kan iya, teknologi makin makin Betul. canggih gitu kan. Cuman kan kalau misalnya sosial budaya dan pendidikan kan kadang-kadang teman-teman kita kayak ngapain sih ini Iya. di Nah, Poso Bulung lagi iya, kayak agama gitu buat kan, apa ngapain gitu, Iya, benar. itu memang benar. Itu di sekarang ini karena baru muncul, mungkin orang-orang pada bertanya. Benar, Bang, benar. Nah, jadi kita memang harus mendengarkan hal seperti itu. Jadi kita harus jadikan itu sebagai motivasi. Berarti kita harus lebih kreatif lagi di bagian sosbud seperti itu. Ada nih yang di kalender kadang nggak nasional ya. Iya, Ada iya. yang bilang Hari Ulus gitu. Oh iya, benar, benar, Jadi benar. Hari Ulus itu nggak ada tertulis Di di kalender ya, Bang? Jadi kita harus mengingatkan Hari Batik itu nggak ada. Cuman kita harus mengingatkan seperti itu. Benar. Karena itu bisa menjalin komunikasi kita antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi contoh untuk Hari Batik ini, mungkin para pengrajin batik mungkin memberikan surplus sama kita. Terima kasih buat PND Distrik 20 Kepulauan Riau. Jadi kalau kita menerima feedback mereka seperti itu, mungkin kita bisa lebih semangat lagi Benar, gitu. benar Jadi banget. bagaimana lah kita supaya mendapatkan hal itu? Gitu. Jadi membantu kayak tadi yang, UMKM. iya, membantu nilai-nilai yang sempat tertutup, sempat hilang, terus akhirnya PND membuat divisi ini untuk menaikkan nilai-nilai itu lagi ya, Bang, ya. Iya, benar sekali. Nah, tadi kan Abang, tadi kita kan juga tahu kan, kalau Bang Gonggom ini ketua ketua 1 PND Distrik 20 Kepri. Iya. Di Munson Liman sendiri, apakah Bang Gonggom juga sebagai ketua? Kalau di Munson Liman ya, pertama sekali jadi wakil ketua itu di tahun 2011. Umur saya itu masih setara SMP. Wah, udah masuk Naposo ya? Luar biasa. Udah, jadi ya biasalah yang pospel kan supaya lebih Benar-benar. nampak gitu. Jadi Benar. saya udah pertama wakil ketua, yang kedua ketua kita sudah sempat juga di sana full periode. Ketua panitia Natal juga gitu, dan sekarang karena udah jadi ketua di PND, saya menjabat di HKBP Munson Liman Naposo jadi bendahara Untuk sekarang, Bang? untuk saat ini periode 2024-2026. Oh, Bapak Bendahara di Munson Liman, Kak Nit. Jadi Aktif sekali ya. iya. Oh, berarti kalau di PD Abang ketuanya, tapi di kuliah sendiri. di pagarannya menjadi bawahan lah ibaratnya Iya. atau bendahara gitu ya. Nah, jadi yang harus di sini yang harus kita bikinkan menempatkan posisi kita lah, di mana iya, posisi dimanapun. kita berdiri gitu. Ada tipsnya nggak sih, Bang, gimana caranya? Kan kadang-kadang ada beberapa teman kita mungkin susah gitu menempatkan dirinya karena dia di sini terus tiba-tiba berubah lagi di sini gitu.
Kalau gitu Enggak. itu masih menurut aku ini ya. Iya. Menurut aku yang harus itu berbanyak untuk mendengar sih. Mendengar, baru berbicara itu pun seperlunya ya kita bicarakan. Baru yang pertama sekali harus kita jalin itu komunikasi. Wes. Kalau kita rajin komunikasi, mungkin wawasan yang harus kita punya itu pun pasti lebih banyak. Itu sih yang harus. Sama adaptasi kali ya. Benar. Berarti tadi mendengar, berkomunikasi, Dan adaptasi. adaptasi 3 ya Kak. Iya. Nice Biar banget. bisa aktif dimanapun. Gitu. Iya, Iya. benar. Aku baru tahu loh ternyata ketua kita ini bendahara di Iya, sini. yang baru ini sih yang Iya. Ada yang nanya gitu. aku kasih tahu karena Iya. pas kita bertanya kan, jadi posisiku bendahara di NHKBP Unsur 5. Sulaiman. Nice. Oke, balik lagi Bang ke program kerja kita, ya kan? Kan ini kita 4 tahun. Benar. 4 tahun kan nggak waktu yang Betul. Nggak Sebentar. sebentar ya Bang. Ya, 4 tahun tuh lama itu. bisa buat supermarket ya kayaknya. Kalau cicil mobil itu Lunas. Iya, Benar. Kayak ambil S1 ya. Iya, cicil mobil. benar. Cicil mobil dapat mobil 1 gitu kan. Nah, maksudnya gini Bang, program apa aja yang akan PND Distrik 20 Kepri akan realisasikan dalam waktu dekat ini, dan sasarannya itu tuh ke resort-resort bagaimana gitu loh. Oke, sebelum kita membahas tentang program kerja, ada bagusnya kita mendasari tentang apa sih itu PND. Oi. Nah, itu benar. Apa itu PND? Benar. Jadi PND itu dibilang organisasi yang didirikan oleh HKBP. Jadi PND itu kepanjangannya Persekutuan Naposo Bulung Distrik 20 Kepulauan Riau. 20 Kepulauan Riau itu tempat kita di Kepri. Jadi persekutuan itu persatuan organisasi. Jadi semua Naposo Bulung yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau itu masuk di dalam ranah PND. Termasuk pagaran-pagarannya. Termasuk pagar-pagaran, Huria, resort maupun yang lainnya. Jadi dari Naposo Huria ada nih. Naposo Huria itu didirikan oleh Hurianya sendiri, tapi dibawahi oleh resort. Di Naposo Resort ada lagi namanya Naposo Resort. Naposo Resort itu dibawahi oleh resort yang dibawahin lagi oleh distrik. Jadi saling keterkaitan, Berkesinambungan ya? Ya, dari atas ke bawah. Jadi tingkatannya itu distrik ke resort, resort ke Huria. Itu dia. Jadi untuk terkait program kerja di 2025, kita mengambil sekali per tahun. Sudah 1 tahun dalam satu kali Satu di proker? dalam tahun 2025. Jadi ada dari bidang olahraga, ada di bidang sosbud. Jadi sosbud kita combine sosbud pendidikan dan IT. Di olahraga itu rencana di tahun 2025 ini kita bikin fun run. Ada 2 memang planningnya di bagian olahraga. Oh, ini berarti sejenis kayak Paris Cup tahun lalu ya? Benar, tapi ini melebihi tentang olahraga lah. Lomba lari gitu. Jadi ada 2 planningnya. Cuman tergantung keputusan di Senode Distrik. Oh, oke. Jadi 2 yaitu fun run, dan satu lagi adanya kayak game online gitu, apa namanya ya? Mabar ya. Mobile Legend. Mobile Legend seperti itu. Ada satu lagi, ada katanya GTA. e-sport. 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 Oke. E-sport. Jadi kayak sport tapi online. Benar sekali. Jadi itu nanti akan diselenggarakan, tapi tergantung keputusan dari Sinode Distrik ya, Bang ya. Ya, Nah, ini apa di komen tuh langsung ih keren banget ada e-sport gitu. Pengen ikut. Bener. Apalagi yang gamers banget ya. Iya. Jadi Sekarang kan lagi ini. yang kedua dari sosbud dan pendidikan, ada yang mau dibikin lagi rencana program itu tentang Jerome atau Trijeps ya. Iya, benar. Dia kayak sejenis seminar yang membawa kerohanian ala-ala sosial budaya. Oh, wow.
Jerome. Ya, Jerome, mungkin teman-teman yang di luar pun kenal Jerome lah. Seperti itulah. Jadi yang untuk di bagian sosial budaya juga ada juga kita lakukan tentang kayak tortor ronda. Itu kalau nggak salah Festival budaya, Bang. festival budaya. Itu tortor bersama Napo Subulung di acara ulang tahun PND Wih. di bulan September. September. Benar sekali, di bulan September. Oh. Ya mudah-mudahan lah kita saling mendoakan, saling menyukseskan program-program yang ada di distrik yang sudah disusun, yang akan kita bawakan di sinode distrik nanti. Oh. Begitu. Lumayan ini ya, Bang, lumayan sangat ya? padat ya, benar Kak, dan lumayan besar ya menurutku. Iya. Tadi dari olahraga ya, Iya. ada e-sport kayak E-sport. gitu bikin Itu kayaknya game kita mabar. ngomongnya kayaknya gampang gitu, tapi kayak realisasinya agak Susah. Benar. Jadi Susah banget. karena itu banyak rame, jadi kita membutuhkan teman-teman yang ada di Huria dan resort kita jadikan jadi panitia. Tapi itu kita menunggu keputusan. waktu, menunggu keputusan yang sudah diputuskan nanti di sinode distrik. Ya. Dengar-dengar itu distriknya, sinode distrik ini akan kita laksanakan di bulan Maret, Oh, di minggu pertama ya. oh berarti sebentar lagi ya, Bang? Benar, di minggu pertama nanti bulan Maret. Oke, 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 oke. Iya. Kayak festival budaya gitu. Tadi yang dibilang Bang Gom-Gom gitu kan. Benar. Dari Sosbud kayak gitu. Itu Iya. kan lumayan besar ya, Bang? Lumayan besar, iya. Jadi kita di situ memberikan kesempatan buat teman-teman yang ada di resort atau Huria membuat kreativitas menggunakan baju adat tortor atau lomba menari dalam rangka Sosbud itu. Jadi tentang kebudayaan. Jadi bisa dibilang sekaligus lah itu merayakan hari ulang tahunnya PND. Oh. Mungkin kayaknya konsepnya nanti akan kita sebarkan lagi kali ya. Benar Gitu. sekali, akan kita susun Mungkin gambarannya semua. lah festival lah. Iya. Iya, gambarannya seperti yang dibilang tadi Abang Ketua kan. Mungkin ntar ada lomba kreasi Baju dari adat. baju adat, dari Iya. ulos, dekah, dari apa gitu kan, Bang. Tapi balik lagi nanti mungkin membentuk kepanitiaan Kepanitiaan yang dulu. diambil Benar. dari setiap Tiap Setiap Napo Subulung yang ada di resort. Oh, gitu. oke. Jadi tujuannya kita bikin tentang kebudayaan itu, sepenglihatanku dan di pikiran aku sudah kurang kita Napo Subulung menggunakan bahasa Batak. Jadi itu yang harus kita budayakan karena itu pesan leluhur kita. Kalau bisa kita jangan melupakan bahasa Batak. Apalagi Naposo kita sekarang banyak juga yang anak Batam ya, Bang ya. Benar, anak Batam di tanah Melayu kan. Iya, benar. Jadi ya siapa tahu kita bisa juga melakukan perlombaan atau sayembara siapa sih Napo Subulung yang pandai mandok hata atau menjalo gondang. Jadi Raja Raja Pahata. Raja Iya, Pahata. Siapa benar. tahu ada Raja Pahata produk PND menikah nanti. Benar Iya. banget ya. Jadi mencari talenta-talenta baru lagi ya, Bang ya. Jadi kita yang tidak mencari biasa gitu. talenta-talenta tersembunyi. Kita nggak tahu nih Napo Subulung ada yang bagus nih berbahasa Batak, cuman disembunyikan karena dia malu menggunakan bahasa itu. Teman-temannya mengikuti anak Batam gitu. Anak Batam nih yang taunya bahasa Indonesia. Bukan kita mencetuskan orang Batam nggak tahu berbahasa Batak. Mungkin agak kurang pas Iya. kalau bergaul dalam bahasa Batak gitu. Tapi itu yang diinginkan PND. Gimana supaya Napo Subulung yang ada di distrik 20 Kepri tidak lupa akan pesan adat leluhur itu. Jadi kita juga memberikan platform ya, Bang ya. Benar. Untuk teman-teman yang mungkin punya bakat untuk ngomong gitu, punya bakat mungkin kayak misalnya main musik, alat musik Batak yang Iya, seluring, kecapi, Itu kan- tagading gitu. itu kan udah lama banget ya Iya. gitu. Jadi kita menyediakan platform itu ya, Bang ya. Nah, Oke. Seru banget ya Kak Nit. seru sih, tapi itu
mungkin festival ini bisa bagus dan viral atau besar lah. Kita butuh dukungan dari sponsor juga sih. Betul sekali. Kita Ya nggak sih? Benar. Kalau ada sponsor yang di sini mungkin nonton kan Festival Budaya Batak, mana tahu bisa support kita gitu kan untuk acara kita ini. pasti membutuhkan itu juga. Ya mudah-mudahan yang di luar atau yang sponsor ya, atau bagian olahraga atau Pokari ataupun Aqua Iya, kan? gitu bisa mendukung kita di program kerja 2025 Benar. PND. Benar. Tapi kita juga menunggu keputusan dari Sinode Distrik ya, Bang. Menunggu keputusan Di bulan itu dulu. 3 ini. Karena itulah keputusan yang harus kita jalankan. Karena Iya, benar. program bukan hanya tulisan saja, tapi harus ada anggaran yang harus digelontarkan juga. Anggaran berapa yang harus digunakan oleh PND. Tapi tadi ya menarik banget loh yang kepanitiaan PND atau program kerja PND itu kita rekrut dari setiap resort. Benar. Itu menarik banget ya. Benar banget. Karena itu pun memiliki tujuan juga supaya enggak kita aja yang merasakan apa sih keseruan tentang kepanitiaan gitu. Betul. Jadi ini bahkan kita informasikan melalui surat dari distrik. Oh, berarti akan dikeluarkan surat ya, Bang? Iya, untuk dikirimkan ke resort? Itu kan harus diputuskan dulu. Iya. Jadi kita harus melakukan pembukaan kepanitiaan, kita keluarkan surat oleh sekretaris distrik kita, itu akan kita arahkan kepada pendeta resort yang ada di Huria di Batam, Tanjung Pinang gitu. Karena ada beberapa pulau kan yang dipegang oleh Kepulauan Riau seperti itu. Makanya itu bagus banget gitu karena kita jadi tahu teman-teman kita tuh di HKBP bukan cuma di resort kita sendiri. Benar. Kayak sekarang kan kita jadi kenal kan sama Evo Mihi dari Musliman gitu. Tanjung Piayu. Tanjung Piayu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kepanitiaan, ayo gabung gitu kan. Biar kayak apa ya? Biar kayak banyak nambah pengalaman juga ya, Kak. Dan koneksi juga. Siapa tahu tahun ini jadi ketua panitia esport gitu. PND Distrik 20 Kepri, iya kan? Kita nggak tahu nih. Benar. Ada yang jago nih main Mobile Legends atau jago entah main apalah tentang bagian e-sport itu. Iya. Abang ketua jago gak main Mobile Legends? Kalau itu kurang. Oh, kurang ya? Kelihatannya enggak sih. Ini kalau main kalah deh. Oh, kirain jago kan. Aduh. Kalau Kanita enggak ya? Enggak lah kayaknya. Oke. Kalau Vera? Enggak juga. Tapi doi jago ya kayaknya. Doi. Oke, next. Kalau kakak sih udah nampak ya, karena pendidikan udah pasti pendidikan tuh ilmu gitu. Wow. Tapi kita membutuhkan juga saran dari teman-teman yang di luar atau bisa di komentar juga di bawah. E-sport apa sih yang harus kita bikin? Bukan hanya e-sport aja atau mengandung tentang pendidikan atau ada yang sekarang pekerjaannya tentang masalah duit, tentang cuan atau butuh training ya kan. PND bikin training kayak gitu. Belajar saham nih. Belajar apalah supaya bisa belajar saham. Oh iya ya. Menarik. Sekarang lagi tren banget ya, Bang. Tren itu sekarang, tapi kita tetap harus berhati-hati. Iya, benar banget. Jadi buat teman-teman Naposo Distrik 20 Kepri mungkin yang punya ide-ide untuk program kerja kita gitu, boleh di komen di bawah ini. Iya. Ya, jadi kan, kita nggak harus keputusan dari BPH, tapi kita membutuhkan dari Naposo teman-teman kita yang ada di Huria Resort yang lainnya. Betul. Seperti yang Abang bilang tadi, mendengar, berkomunikasi, adaptif, ya kan. Benar sekali. Nice. Oke, tadi Abang menyinggung tentang sinode distrik akan dilakukan di bulan Maret ini, minggu pertama ya Bang ya? Iya benar, di bulan Maret. Tapi Bang, kemarin aku ada deh ngelihat Abang tuh menghadiri Sinode Godang tahun lalu Kak Niet. Aku ngelihat foto Abang itu, foto ganteng banget gitu kan. Iya kan? Ketua aku lagi keluar Batam ternyata menghadiri Sinode. Iya. Gitu. Nah Bang, aku sering banget sih dengar pertanyaan teman-teman gitu, misalnya kayak mereka tuh kayak kurang ngerti apa sih sinode itu gitu. Sinode Godang di HKBP itu tuh apa gitu, pengertiannya atau apa, fungsinya tuh apa lama gitu. Kan kemarin Terus ngapain sih di sinode gitu. Nah, Abang kan sebagai ketua dan juga sudah kesana gitu, sudah melalui hal itu gitu. Boleh nggak sih Bang diceritain pengalamannya? Oke, terima kasih ya
sudah mempertanyakan itu. Bagus pertanyaannya, dan ini perlu juga biar kita sama-sama tahu napo sebelum PND, napo sebelum HKBP, apa itu Sinode Godang. Sinode Godang itu contoh kecilnya bisa dibilang rapat huria. Rapat huria yang diselenggarakan di huria masing-masing. Nanti keputusan rapat huria ini dinaikkan ke resort. Nah, dinaikkan ke resort yaitu untuk mempertimbangkan, untuk mengambil keputusan yang bulat di program-program kategorial yang ada di huria. Itu yang nanti disatukan nanti di rapat resort. Itu nanti diputuskan. Nanti rapat resort ini ada lagi nanti dinamakan rapat distrik, yaitu sinode distrik yang akan kita lakukan di bulan bulan 3. 3 ini, di bulan Maret. Jadi ada yang setelah sinode distrik barulah masuk ke sinode Godang. Jadi sinode Godang itu bisa dibilang sidang raya, sidang umum, rapat besar. Yang apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus diputuskan untuk program-program yang ada di distrik masing-masing. Jadi itulah maknanya di sinode Godang. Jadi di kita PND, napo sebelum HKBP, kita mengikuti sinode Godang itu, yaitu yang diikut sertakan menjadi utusan sinode Godang per distrik, yaitu cuma diutuskan oleh satu orang, yaitu ketua PND lah yang berangkat. Sebagai perwakilan Naposto Naposto di dulu. distrik gitu ya Bang? Satu orang lah yang berangkat, ketua PND. Nah, kalau di sinode distrik yang berangkat itu 2 orang, Gitu. ketua dan sekretaris. Namun jikalau sekretaris berhalangan, bisa digantikan sama wakil ketua kalau ada wakil ketuanya. Karena di kita kebetulan distrik kita memiliki wakil ketua, jadi bisa aja jadi opsional siapa yang mau ngikut. Ketika misalnya ketua berhalangan ataupun mungkin pasangannya gitu, sekretarisnya berhalangan, jadi bisa digantikan dengan BPH intinya yang lain, seperti itu ya Bang? Ya, cukup ketua dan sekretaris. Jikalau ketua atau yang berhalangan bisa digantikan sesuai dengan keputusan dari Kabid Koinonia ataupun presens. Gitu, siapa yang mau ngikut. Jadi di sinode Godang itu banyak yang kita dapatkan. Satu, bertemu dengan ketua-ketua PND, HKBP, ada yang dari distrik 1 lah sampai distrik 30 gitu. Berarti orang-orang penting semua. Iya, banyak banget ya berarti. Jadi kita sangat bangga lah mengikuti acara sinode Godang karena banyak yang kita dapatkan di sana. Satu, kita bisa bertemu dengan orang-orang besar. Contohnya kemarin saya bertemu dengan Opung Luhut. Sahabat yang bisa Salam Opung. ketemu Opung Luhut. Iya, benar-benar. Sudah kita dengar Opung Luhut itu sudah berkontribusi besar buat Indonesia maupun untuk namanya KBP juga populer ya di kalangan Betul. kita Bang. Benar. Jadi di situ banyak keputusan yang kita dengarkan. Contoh, aku baru tahu hal yang baru, bahwasanya jemaat HKBP itu banyak. Karena sudah dihitung-hitung, belum penuh semuanya, belum 100%, yang sudah terhitung itu masuk database itu ada sekitar 6,5 juta jiwa. Itu yang belum masuk ke database? Belum, itu belum semuanya. Itu sudah kita dengarkan. Nah, jadi di kita pun PND, BPH PND yang harus ku sampaikan buat teman-teman BPH PND, kita harus mendata. Mendata bagian napo sebelumnya. Berapa perhuria yang ada napo sebelumnya di dalam. Berapa perhuria yang ada napo sebelumnya di resort. Jadi itu bakalan kita tampung semuanya. Itu laporan ketua PND yang akan kita sampaikan di PKNP. Jadi ada lagi yang harus kita tahu. PKNP itu adalah Persekutuan Konferensi Napo Subulung Distrik, Napo Subulung Pusat. Oh, pusat ya Bang? Ya, jadi atasannya PND ini adalah PKNP. Jadi ada atasan lagi kita ya. Ada lagi atasannya. Jadi ketua PKNP itulah nanti yang mengumpulkan reportnya lah, contohnya kalau di kerjaan kita reportnya ke bagian Kabid Koinonia, Kepala Departemen Koinonia. Jadi kita
nggak harus mengantarkan suara kita, namun kita pun sebagai peserta mendengarkan juga apa yang harus diberikan kepada kita. Jadi semuanya kita ikutin di sana. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan oleh Hatopan, yang dibikin Hatopan, yang dibikin PKNP, dan itu kita ikutkan dari distrik. Sorry Bang, apa tadi? Hatopan. Hatopan itu apa Bang? Hatopan itu bisa dibilang pergodungan lah. Pergodungan distrik ini Hatopan lah. Oh, Di pusat. oh. Itu dia dibilang Hatopan. Oke. Ya. Itulah dia di sana. Di Sinode ya? Di Sinode distrik. Jadi pengalaman yang banyak. Terus kalau kita mengikuti dengan secara baik, pasti dapat banyak yang kita bawa pulang dari sana, yang harus kita sampaikan kepada teman-teman BPH di PND. Jadi kita jadilah tali informasi yang dari PND ke setiap resort, yang dari resort ke Perkuria. Iya. Apalagi kalau di Sinode Godang kan tadi kayak Abang bilang bahwasannya setiap ketua distrik yang ada di Indonesia ini gitu menghadiri Sinode Godang itu pasti banyak banget ya Kak? Banyak. 30 lebih. Iya, ada 30-an lebih. Berarti sempat ada membuat ini nggak sih Bang? Apa sih namanya kayak kelompok diskusi seperti gitu? Membahas? Pasti ada. Itu karena di Sinode Godang namanya itu memang udah program HKBP ya. Di situ kita menentukan pemilihan siapa pemimpin HKBP yang selanjutnya. Tapi khusus Napo Sebulung ada dibikin konferensi. Ibaratkan Sinode Godang ala Napo Sebulung lah dibilang. Jadi semua suara-suara yang dimiliki ketua-ketua distrik diputuskan di dalam konferensi Napo Sebulung. Itu rangkaian kemarin? Iya, itu rangkaian yang kemarin yang kita antarkan. Salah satu mengikuti jadi peserta sinode konferensi Napo Sebulung. Begitu. Kakak bendahara kita ya? Benar, bendahara kita sekarang. Seperti itu. Iya. Berarti sinode itu rame banget ya Bang? Berarti setiap resort mengirimkan pendeta resort dan fungsionalnya kan? Bukan hanya pendeta, bahkan Sintua pun ada. Jadi kalau nggak salah peserta Sinode Godang itu ada sekitar 1865 yang diselenggarakan selama 6 hari. Oh, itu 6 hari ya Bang? Iya. Acara Sinode Godang itu. Wow, kemarin di lumayan gedung juga ya. Di gedung. Kalau masalah gedungnya itu di gedung Seminarium Sipoholon. Oke, nggak pernah kesana sih. Gereja pusat kita itu di HKBP Piaraja di Tarutung. Dia mungkin berapa kilometer lah itu jaraknya. Dari Sipoholon. Dari Sipoholon ke gereja pusat. Mungkin nanti next kita Kak. Amin. Mudah-mudahan. Nanti mungkin editor tambahin ya bentuknya ini. Siapa tahu nextnya kita menghadiri konferensi yang tadi dibilang Bang Gombong, ya kan, bersama mungkin BPH dari distrik yang lain kayak gitu. Ada setiap itu pasti ada kesempatan kita, cuman menunggu waktu lah. Iya benar sih Bang. Aku potong ya Bang. Tadi kan kalau sinode tadi 6 hari gitu kan berlangsungnya acara gitu. Jadi Bang Gom kan perwakilan dari Kepri nih Kepulauan Riau gitu. Maksudnya apa ya? Pengalaman menarik apa gitu yang Abang dapat gitu di sinode selama 6 hari tersebut gitu. Atau ada hal lucu yang terjadi kah gitu? Iya, mana tahu ada ketua distrik mana tuh ternyata yang selama ini ketua tahu tuh dia kayak gini pas online kan WA gitu. Pas ketemu ternyata kayak gini ternyata. Atau mungkin ternyata saudara sendiri gitu ya kan bisa aja gitu kan Kak tiba-tiba ini tetanggaku dulu ini gitu kan. Jadi ada nggak sih gitu Bang? Banyak sih yang kita dapatkan pengalaman di sana. Yaitu bertemu teman-teman ketua PND. Jadi kita nggak harus bicara kan. Kita itu ada rapat ketua-ketua PND, kadang diselenggarakan melalui Google Map, jadi lewat Zoom. Jadi di sana kesempatan kita untuk berinteraksi, bertukar pikiran di sana. Jadi komunikasi kita di sana lebih kental lagi,
lebih seru lah. Lebih seru lah ya, Bang, ya. Seru lagi. Mungkin satu pertanyaan, ada nggak sih ketua PND cewek? Oh iya. Ada. Dari Oh, distrik ada. mana tuh, Distrik Bang? mana tuh? Itu dari mana? Menarik kan? Ada. Menarik. Ada yang dari ada lah. Ada ya? Udah. Nanti Bang, kita Bang, share lupa. di sini. Iya. Atau mungkin kakaknya bisa Komen ya, komen. Ada Boru Situmorang, Oh, ada. ada Boru Panjaitan. Oh, dari satu. Itu mereka datang bawa mobil sendiri. Oh iya. Kalau nggak salah rumah ketua kita ini dari Dumai. Oh, Dari Dumai ke Tarutung Cowen. Bawa mobil ya, Bang? Bawa mobil Perempuan sendiri. lagi. Perempuan Wih. lagi. Waduh. Menyala luar wanita. biasa. Jadi Independennya. memang pelayanan itu memang tanpa batas. Luar Ih, biasa. benar sekali. Benar. Sampai si poholon gitu ya. Jangan mau kalah, Kak, kita. Jangan Kita harus bisa. Jadi kepemimpinan kita mungkin lebih menyala lah. Lebih menyala lagi sampai di sana gitu. Jadi bukan di sini-sini aja yang harus kita kita kembangkan, tapi di pusat juga harus kita bawa. Jadi mengatasnamakan distrik. Gitu. Oke, Bang, tadi juga Sinode Godang itu kan banyak ya hal-hal menarik yang dilakukan gitu di dalamnya. Salah satunya itu kemarin Kak Nita adalah pemilihan Eporus Iya. beserta jajarannya Iya. gitu. Mungkin Bang Gomgom bisa memberikan sedikit informasi Eporus kita siapa. Terus juga ya beberapa minggu yang lalu 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah Kak Nit, Pareses Distrik 20 Kepri kan baru di Ojakon Iya. gitu. Mungkin bisa dikenalkan Iya. secara langsung Bang Gomgom? Jadi hasil keputusan itu yang diputuskan Sinode Godang sudah berlangsung dan puji Tuhan Eporus kita sudah terpilih, yaitu Opoi Eporus Pendeta Victor Tinambunan yang pada masanya Opung Eporus kita Amang Pendeta RBB Robinson Butar-Butar, Amang ini sekjennya dulu. Jadi naik puji ya. Tuhan Iya. diberi kesempatan untuk Amang ini mengulu menjadi Opui Eporus. Jadi Victor Tinambunan. Adapun diikuti oleh jajarannya yang lain seperti itu. Ada Kabit Koinonia, Amang Pendeta Deonal Sinaga, Amang Sekjen, Amang Rikson Mutahayan, gitu. Dan lain sebagainya juga. Nah, kalau misalnya di distrik kita sendiri, Pareses baru kita gitu. Ya, di distrik kita sudah terpilih. Iya. Kemarin kan Amang Pareses kita itu Pendeta Renova Joni Sitorus. Benar, Amang Amang itu Renova. karena periodisasinya Pareses itu ada 2. Oh, ada 2. Ada selama 2 kali. baru Jadi tahu. jikalau sudah 2 kali dia Amang menjadi Pareses, dia tidak bisa mengambil Pareses ke selanjutan. Oh. Bahkan dia harus ada pilihan mengambil yang lebih tinggi lagi. Menjadi Kadep Koinonia, Kadep Departemen Diakonia, Kadep Marturia, atau maupun Sekjen. Berarti kayak presiden ya, maksimal 2 kali. Benar 2 periode. sekali. Jadi Amang itu masih mengikuti kemarin, cuman Amang itu belum terpilih. Mungkin ada di lain waktu Benar, lagi. betul, benar. Jadi Amang itu sekarang menjadi pendeta resort di HKBP Jatiasi Bandung. Bandung ya? Hai Amang, mana tahu nonton kan? Luar biasa Jadi, juga ya terima pelayanan kasih, Amang ya. Pendeta Renova. Amang Renova, terima kasih Amang, dan selamat melayani juga. Iya, Yang benar. udah terima kasih atas ilmunya atau bimbingannya atau komunikasinya dengan kami PND Distrik 20 Kepri. Apalagi sama Abang lebih lama ya daripada kami. Nah, mudah-mudahan diperlancar semuanya program PND. Amin. Bisa kita berkunjung ke HKBP Jatiasi. Wih. Benar sekali. Amin. Jadi setelah itu terpilihlah Amang Pareses kita yang baru, Pendeta Henry Banuarea, yang pada masa itu Amang ini pendeta resort di Pekanbaru, Oh, dekat juga ya. HKBP Rumbai. Ya, jadi selamat melayani buat Amang Pareses kami. Iya, selamat melayani ya, Mas. Pareses Distrik 20 Kepulauan Riau. Oh, Periode 2024 sampai 2028. 2008.
Berarti kita beriringan lah ya, Bang, masa Benar. periodisasinya Benar dengan sekali. Amang Paresis juga ya. Iya, seperti itu. Seru banget ya Bang, berarti di Seru. Sinode Godangnya tuh ya. Seru sekali. Seru. Mm-mm. Bisa dibilang seru lah Iya. untuk pelayanan di HKBP ini. Apalagi di sana Iya. tanah Batak yang Iya. pertama kali apa sih sejarahnya HKBP ya? Iya. Gitu. Banyak Kemarin ketemu sempet orang-orang jalan-jalan hebat. nggak, Ketua? Jalan-jalan mungkin ya karena Padat kita ya? pun baru juga menjadi ketua PND Distrik 20 Kepri. Rasa ingin tahu saya itu banyak tentang Sinode Godang. Jadi kurang memang kalau jalan-jalannya. Oh, jadi selalu standby di sidang Selalu ya? standby Luar biasa. mengikuti peserta Sinode Godang. Biar up to date Biar ya. up to Iya. date. Jadi Bang, di Sinode Distrik ini nanti di bulan 3 itu kan, Ya, itu dilaksanakan di mana itu? kalau di Sinode Distrik akan diadakan di bulan Maret di minggu pertama setelah kita rapat MPSD atau dengar-dengar memang rapat Sinode Distrik itu akan dilaksanakan di Tanjung Uban, di HKBP nyebrang ya? Tanjung Uban, ya, di Bintan. Tanjung Uban ya. Lagunya apa? Roro. Kalau mau ke sana. Jadi di sana akan diselenggarakan Sinode Distrik. Di situ yang dipilih untuk memutuskan program-program apa yang akan kita lakukan di tahun 2025 ini. Dan di mana tahun 2025 ini tentang transformasi. Gitu. Iya. Berapa hari Bang Sinode Distrik? Sinode Distrik mungkin seperti biasanya itu memakan waktu 2 hari. 2 hari, perjalanan 1 hari, terus acara rapat itu selama 1 hari ya. Di situ akan diselesaikan semua keputusan untuk program 2025. Jadi Sinode Distrik ini untuk memutuskan program itulah garis besar Benar. serta anggaran yang lainnya. Menjelaskan lebih rinci lagi lah ya Benar. Bang, untuk Apa dibawa yang lagi. harus kita kejar, apa yang harus kita gapai, dan apa yang harus kita dapatkan. Berarti nanti yang akan berangkat Bang Gopal, Ketua, ya, ketua dan sekretaris. sekretaris kita ya. Iya, Henry Anton Siregar. Henry Anton Siagian. Tapi dengar-dengar, Kalau Siregar bukannya wakil ketua iya, kita ya Bang? iya itulah. Tapi dengar-dengar akan digantikan sama wakil ketua. Oh gitu. Iya, mungkin ada kesibukan kerja atau yang lainnya. Pak Sekretaris kita nggak bisa mengikuti dan sudah diserahkan sama wakil ketua. Jadi wakil ketua lah nanti teman ketua untuk mengikuti Sinode Sinode Distrik. Distrik nanti ya Bang. Mantap. Oke, kita doain ya Kak. Semoga berjalan dengan baik, Amin. lancar. Dan di ACC Benar. semua. Oke, tadi itu tentang Sinode Godang, tentang Sinode Distrik juga Kak Nita. Ternyata seru banget ya Iya. gitu. Ketemu orang-orang besar, ketemu Eporus. Iya loh. Kapan lagi gitu kan. Kayak bisa salaman gitu. iya. Apalagi tadi ketemu Pak Luhut sama Opung Luhut. Iya, Opung Luhut gitu kan. Setidaknya foto gitu. Iya. Nah, tadi juga Bang, Ya. Abang ada membahas tentang tahun transformasi HKBP. Karena ini juga sudah tahun 2025 ya Bang. Biasanya kan HKBP selalu berganti tema. Iya. Kalau tahun lalu oikumene inklusif. Iya. Kalau tahun ini tahun transformasi HKBP. Dan uniknya tuh kalau aku lihat di logonya tuh ada 2025 ya Bang, sampai ke 2028. Nah, boleh tahu nggak sih Bang, apa sih tahun transformasi artinya gitu? Tahun transformasi HKBP untuk di tahun sekarang ini, dan peran penting apa yang mau kita ambil gitu loh di tahun ini. Oke. Jadi untuk di tahun 2025 ini ada tema khusus HKBP, yaitu transformasi, yang dimana transformasi ini kata lain dari menindaklanjuti. Jadi di situ menindaklanjuti maksudnya kegiatan-kegiatan 3 tahun 4 tahun kebelakangan ini, apalah yang harus kita kembangkan lagi, apa yang harus kita buat kembali yang mencerminkan itu bisa mengembangkan HKBP, memajukan pola pikir
Naposo Bulung, terlebih di arena PND. Jadi kegiatan-kegiatan yang program yang sebelumnya ada sedikit banyaknya bakalan kita ulang kembali. Oh, jadi Tidak kayak berepisode gitu ya, Bang, ceritanya? Benar, benar. Jadi contoh nih, ya ibaratkan ya kata lainnya tentang evaluasi sih. Ini contoh futsal. Futsal kemarin kita dari segi keamanan, contoh nih, dari segi keamanan yang kurang pas gitu. Jadi bisa aja kita kembangkan lagi futsal, tapi Dengan keamanan yang dengan lebih baik. keamanan yang lebih baik lagi, lebih terjamin lagi seperti itu. Baru habis itu tentang uh, UM yang menanam pohon bakau ya, Iya, yang sudah mangrove, kita lakukan penanaman ya, Bang. mangrove. Jadi mungkin itu sangat berdampak bagi pemerintah, apalagi kita di daerah kepulauan ya. Iya. Itu sangat dampaknya positif. Positif bagi pemerintahan supaya kita bisa mencerminkan bahwasanya HKBP itu PND itu yang digerakkan pemuda-pemuda HKBP sangat berdampak positif bagi pemerintah. Seperti itu. Jadi itu bakalan kita lanjutin dan sudah ada memang program yang sudah kita sebutkan tadi di waktu yang tadi itu. Di awal Waktu di awal tadi, tapi kita melihat keputusan sinode Sinode juga. distrik Tetap lagi ya. kita bertolak ukur dengan sinode distrik karena itulah keputusan yang harus Tertinggi. kita tertinggi. Nah, Bang, harapan besar ke depannya untuk setiap Naposo Distrik 20 Kepri dari Abang sebagai ketua satu gitu. Dan yang sebelumnya juga pernah jadi pengurus BPHPND kan. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Perlu dibilang tentang sebelumnya? Maksudnya ya pasti kan ada kayak harapan itu kan Iya, dari evaluasi sebelumnya harapan. kan, ya nggak sih? Gitu. Biar kita bertransformasi seperti tahun kita hari ini. Betul, Iya, seperti sebagai tema lanjutin ya. kita itu. Jadi buat teman-teman Naposo Bulung, HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ataupun di luar distrik, harapan saya itu ada harapan target satu yang mengharapan kita, tapi mengikat ke semuanya. Jadi marilah kita saling mengingat, saling memperhatikan kepedulian kita terhadap PND yang dimana kita mengikuti sesuai moto HKBP, moto Naposo Bulung HKBP, yaitu Marsi Tangyangan, Marsi Haposan, Marsi Europa. Jadi kita saling mengingatkan, saling membantu, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan juga mengikuti seluruh program yang ada di PND Distrik 20 Kepulauan Riau. Seperti itu. Nice. Jadi targetnya semoga kita bisa menjalin komunikasi yang baik di tahun 2025 yang indah ini sampai ke depannya, sampai 4 tahun ke depannya. Dan kita PND juga berusaha untuk memberikan yang terbaik buat seluruh teman-teman Naposo Bulung yang di Batam, di Tanjung Pinang, di Karimun, Malaysia dan Singapura. Iya, benar. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa, harapannya sangat ini ya. Lengkap, Lengkap terperinci ya kan. Betul. Dari Kak Nita mungkin ada harapan untuk teman-teman Naposo gitu, Distrik 20 Kepri mungkin? Iya, pastinya karena saya kan koordinator divisi pendidikan dan ada juga program kerja yang sudah kita rancang. Jika nanti sudah di approve dari sinode distrik, ya kita harapannya teman-teman dari resort lain bisa aktif gitu untuk terlibat karena beberapa waktu kan kita udah jalan ya beberapa program. Kita banyak lah masukan-masukan kayak gitu, kayak kegiatan-kegiatan distrik itu kenapa sih kayak gini. Nah, kenapa kita perlu ngajakin teman-teman karena biar apapun masukan dari teman-teman itu bisa kita lakukan di program kerja kita gitu. Makanya kan kalau program kerja distrik semua resort harus ikut. Iya, Ya, benar. Benar. Biar nanti biar programnya itu kayak apa ya? Sesuai dengan apa yang teman-teman mau Diharapkan gitu ya, Kak. Betul. Jadi nggak kayak kita aja yang Jadi ikut terjun juga ya, Kak. Betul. Jadi agar tidak ada lagi pertanyaan kenapa ya? Iya, Kenapa ya? gitu. Harusnya kan kayak gini, harusnya kayak gini. Nah, Iya. makanya ikutan gitu Iya, kan, benar. daftar gitu. Jadi Nice. panitia. Oke deh.
Kalau Vera gimana, Ver? Harapannya mungkin buat teman-teman Aposo Bulung Distrik 20 Kepri semakin kompak lagi, Iya. semakin solid gitu, kayak tahu ya slogan itu, semakin solid. Jadi benar ya tadi dulu bilang kakak, biarpun kedepannya kita BPH, anggota, Huria, Resort itu kerjasamanya enak. Betul. Ya kan, komunikasinya enak gitu. Kita pun kerjanya ke depannya melakukan pelayanan juga enak di Naposo Distrik 20 Kepri ini. Seperti itu. Ada lagi Kak Nita mungkin informasi yang mau kita sampaikan sama teman-teman Naposo Distrik? Ada juga dari Apa saya itu, Bang? mengikuti karena sebentar lagi distrik kita akan melakukan sinode distrik. Mari kita teman-teman semua Naposo Bulung mendoakan melancarkan kelancaran sinode distrik yang akan dilaksanakan di Tanjung Uban. Iya. Amin. Kita juga mendoakan semoga nanti Abang Ketua dan Wakil Ketua juga nanti semuanya dilancarkan acara di sana. Betul. Ya kan. Cuaca juga cerah ya kan. Semua yang ikut dalam diberikan hikmat kebijaksanaan. Amin. Ya kan Kak Nit? Betul. Iya. Oke. Ya kan? Karena ini kita sudah di penghujung acara. Iya, kita juga mungkin mau say thank you ya buat PND 1 udah hadir Abang loh. Ketua. Hormat. Sibuk kan dia, sibuk Respect. nih. Kita booking jadwal tuh sibuk, susah loh ini. Susah banget ya. Harus di PC loh. Iya loh. Kalau nggak orang dalam. Siapa orang dalam Ketua PND? Biar dibalas cepat kan Kak. Thank you untuk makasih Bang Gom untuk informasi-informasi yang sudah diberikan. Semoga teman-teman Naposo Distrik juga edukasinya terpenuhi. Betul. Gitu. Jadi kayak terbuka ya. Iya, terbuka. Dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan. Setidaknya tahu juga ternyata arti bogal itu besar. Iya. Balik lagi. Ya. Iya kan? Betul. Siapa tahu nanti ada teman-teman Naposo kita yang mau menikah, betul, terinspirasi gitu. Nama bogal dari Ketua PND ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Oke. Oh iya Fer, jangan lupa ya, ini kan karena podcast perdana. Jangan lupa teman-teman. Oh iya. Subscribe YouTube kita, YouTube channel kita. Gitu. Di like juga, di share, subscribe. Iya. Sama kita juga punya Instagram ya Kak. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kepoin info-info tentang PND bisa dicek di bawah ini. Oke. Oke, karena kita sudah mau close ya. Akhir kata ya, saya Vera, saya Anita, dan Bang Ketua Gom Pernah Bogal Selanjutnya. Iya. Kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Jangan lupa dan saksikan kembali di episode kedua podcast kita. Apakah tadi? Parsubang podcast antar Naposo Bulung nih Bang. Salah. Salah ya. Ulang Kak. Oke, ulang. Parsubang podcast seputar. Seputar. Oke, ulang lagi Kak. Parsubang. Oke. Parsubang podcast seputar Naposo Bulung nih Bang. Sampai jumpa. Horas Naposo Bulung Distrik 20 Kepri. Marsi Tangyangan. Salah. Horas Naposo Bulung Distrik 20 Kepri, Marsi Tangyangan, Marsi Aposan, Marsi Urupa. See you!